Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun kita berada. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 92 adalah baik untuk kita menyanyikan syukur kepada Tuhan Allah kita yang maha tinggi. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun kita berada untuk kita boleh bersama-sama mendeklarasikan iman kita melalui pujian ini. Yesus aja, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus aja. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. tangannya semua sama-sama buat nama Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya. Mari sama-sama katakan Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. tak berubah, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. tak berubah, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari bersama-sama katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia
Tuhan Yesus, ada mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama katakan Yesus. Haleluya. Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus saja. Yesus, Yesus, Yesus saja. Dia berkuasa, ada mujizat. Katakan ada. Ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus aja. Oh, mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang besar. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat. Ayo tepuk tangan semua bersama-sama. Hey. Katakan sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar, Dia sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, Dia sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar, Amin. Dia sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, Dia sangat terpuji, Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. sama-sama katakan. Sebab Tuhan maha besar, Dia sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, Amin. Dia sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar, Dia sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar, Dia sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. kuasanya Dahsyat, 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 dahsyat. Katakan, Amin. dahsyat, dahsyat, menghancurkan musuh. Oh, yang percaya kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Haleluya. 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 Ku nyanyi haleluya
hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku mari bersama-sama katakan, Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari sembah Dia, katakan di hidupku. Haleluya. Kami katakan Engkau Tuhan ajaib. Haleluya.
Dasarnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. bagi Tuhan, Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Yara lama sendiri mo yara la mutu shanda. Ikara lama yara la mutu shandi. Inana ramaso. Kami butuh jamahanmu. Kami butuh pelukanmu. Kami butuh kasih dan sayangmu. Kami butuh jamahanmu. Kami butuh pelukanmu. Kami butuh kasih dan sayangmu. Iralamaso, Hiralama sendiri moyaramutu shanda. Haleluya, haleluya. Yaralama sikana lama yaralama so. Yaralama si nayaramutu shande. Ikara lama yaralamo. Haleluya. Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Tuhan curahkan kasih-Mu atas kami. Kami ingin hadirat-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Kami ingin lebih lagi daripada-Mu Roh Kudus. Tuhan peluk setiap kami semua. Jamah setiap kami Tuhan. Tuhan sayangi kami terus ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kesembuhan, untuk mujizat. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih banyak Bapa. Engkau sabar terhadap kami dan Engkau tidak pernah curang. Engkau selalu setia kepada kami. Tuhan, terima kasih. Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih banyak. Kami merasakan kasih-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Selalu menyertai kami. Aku mohon anugerah kasih karena pengurapan-Mu terus turun atas kami. Kuasai kami, kuasai hamba-Mu Roh Kudus. Pimpin kata demi kata, biar hanya isi hati Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan, ibadah ini adalah milik-Mu. Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya di tempat ini Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu yang sedang Tuhan beribadah hari ini Tuhan. Jamah setiap kami semua Tuhan. Berikan ketenangan, berikan damai sejahtera, berikan sukacita. Berikan semangat yang baru ya Tuhan. Berikan kami hati yang gembira ya Tuhan. Adalah obat yang manjur Tuhan bagi kesembuhan kami semua. Tuhan terima kasih. Terima kasih Bapa. Sementara firman-Mu disampaikan, Roh Kudus kau bekerja sebebas-bebasnya Tuhan. Tuhan sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Berikan kelegaan bagi yang beban berat. Yang terikat kau bebaskan, yang putus asa, berikan pengharapan yang baru, berikan jalan keluar. Buat mujizat-Mu Tuhan pada saat ini. Berikan kesembuhan-Mu atas kami. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Pimpin hamba-Mu Tuhan. Biar hanya isi hati Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Nah, shalom saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini. Bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Saya berdoa setiap kita semua disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, dan diberikan kesehatan yang terbaik untuk kita semua. Saudara tetap hidup sehat, jaga kebersihan, dan jaga jarak. Yang bisa bekerja di rumah, biarlah saudara tetap bekerja di rumah. Mari kita sukseskan program daripada pemerintah. Saya percaya bangsa kita Indonesia segera disembuhkan oleh Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, dalam kondisi yang sekarang sedang terjadi hari-hari ini mengenai COVID-19, ada hal-hal yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah doa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Saya percaya doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa-doa kita semua. Jangan menyerah dengan keadaan dan jangan pasrah, tapi bangkit dan doa. Yang setuju katakan amin. Nah saudara yang kasih Tuhan, tetap berdoa setiap hari dari rumah masing-masing. Dan jangan lupa setiap hari jam 9 malam kita berdoa bersama-sama. Doa 5 menit, boleh lebih tapi jangan kurang. Ayo kita berdoa untuk Indonesia. Berdoa Indonesia bebas daripada COVID-19. Berdoa untuk pemerintah kita. Berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sakit. Berdoa untuk semua supaya Indonesia kembali pulih. Nah saudara, dan jangan lupa setiap hari baca Alkitab. Saya percaya waktu kita cukup banyak hari-hari ini. Mari baca Alkitab yang banyak. Saya percaya 10 pasal itu sangat mudah kita selesaikan. Kenapa? Karena dengan baca firman Tuhan, saya percaya Tuhan akan menguatkan kita semuanya. Dengan baca Alkitab, kita akan punya iman yang kuat. Karena iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Banyak pertanyaan yang belum ada jawabannya hari-hari ini. Banyak kejadian yang kita tidak mengerti hari-hari ini. Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia berkata, sekalipun kau dalam lembah yang kelam, aku beserta dengan kamu. Nah saudara yang kasih Tuhan, mari hari ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 19.
Di situ perikopnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di ayat 1 dikatakan, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Nah saudara, di situ ada murid-murid Tuhan Yesus, ada Simon, Petrus, Thomas, Didimus, Nathanael, anak-anak Zebedeus dan 2 murid yang lain. Tiba-tiba Petrus berkata, aku ingin kembali nangkap ikan. Saudara, dan 6 temannya berkata, Petrus, kami juga ikut. Semuanya mereka nangkap ikan, saudara. Dan mereka adalah nelayan-nelayan yang profesional, keturunan nelayan, saudara. Tapi sejak mereka jumpa Yesus, mereka tinggalkan pekerjaan mereka. Tapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, mereka rencana ingin kembali nangkap ikan lagi. Saudara yang kasih Tuhan, semalam-malaman mereka menangkap ikan dan mereka tahu mereka harus menangkap ikan di tempat yang dalam dan malam hari. Tapi apa yang terjadi? Alkitab mencatat semalam-malaman mereka nggak dapat apa-apa, saudara. Hari mulai siang, matahari mulai terbit, perahu mereka sudah mulai mampir, nempel dekat di pantai, saudara, sudah dekat jaraknya. Nah saudara, lagi beresin jala, saudara, tiba-tiba Yesus muncul di situ. Tapi tidak seorang pun yang mengenali bahwa itu Yesus. Tuhan bertanya begini, hai anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Dan mereka menjawab, tidak ada. Lalu Tuhan berkata, tebarkanlah jala di sebelah kanan perahumu. Saudara, waktu mereka mendengar perintah ini, saudara mungkin saudara ya, namanya juga murid gitu saudara ya. Mungkin Petrus pernah ingat, ada pernah perintah seperti ini. Mungkin dia juga berkata begini, kemarin semalam-malaman saya belasan kali, puluhan kali menebarkan jala gak dapat apa-apa. Tapi gak ada salahnya lah, saya coba sekarang. Mereka taat saudara. Dan apa yang terjadi? Mereka menangkap 153 ekor ikan yang besar-besar. Apakah ini mujizat? Betul, ini mujizat. Di tempat yang dangkal, di waktu yang tidak tepat, yaitu siang hari, mereka bisa dapat berkat 153 ekor yang besar-besar. Saudara, ini mujizat. Apa alasannya? Bisa di tempat yang kurang tepat, di waktu yang tidak tepat, mereka diberkati dengan luar biasa. Alasannya sangat simpel, karena Yesus hadir di situ. Kalau Tuhan Yesus hadir dalam perahu kehidupan setiap saudara dan saya, dengar baik-baik, dia tidak pernah datang dengan tangan yang kosong. Dia datang dengan kasih, pengampunan, damai sejahtera, sukacita, mujizat, kesembuhan, pemulihan, dan termasuk berkat-berkat yang luar biasa. Bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi setiap saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang setuju, katakan amin. Saudara, waktu Petrus mulai menarik jala yang banyak itu, Yohanes mulai memperhatikan ikan yang banyak itu dan pria itu. Yohanes mulai berpikir begini, kalau bukan Yesus nggak mungkin bisa seperti ini. Lalu Yohanes berkata begini, Petrus itu pasti Tuhan. Dan Petrus nggak pikir panjang saudara, dia pakai pakaiannya, dia terjun ke danau menghampiri Yesus. Saudara, dia serahkan ikannya kepada teman-temannya untuk mengurus. Saudara, kenapa Petrus lakukan itu? Saudara, saya mulai merenungkan saudara, kita harus tahu kondisi Petrus hari-hari itu. Petrus hari-hari itu sangat tergoncang jiwanya. Kenapa? Karena dia menyangkal Tuhan 3 kali. Dan Petrus belum sempat minta maaf, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Belum sempat mengklarifikasi kenapa dia menyangkal Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Saya percaya Petrus membawa perasaan bersalah seumur hidupnya. Karena dia menyangkal orang yang mencintai dia dan orang yang dia cintai. Dia bawa perasaan bersalah itu. Waktu dia dengar Yohanes berkata, Petrus itu Tuhan. Dia langsung berenang menghampiri Tuhan Yesus. Tapi saudara, saya membayangkan waktu Petrus sampai di pinggir pantai, sebenarnya dia juga bingung harus mulai dari mana untuk bicara. Tapi Tuhan Yesus langsung berkata begini, mari anak-anak ayo sarapan. Saudara, sudah ada roti dan ikan bakar Yesus sediakan. Dan Tuhan katakan, bawa beberapa ikan yang kamu tangkap, ayo kita makan pagi. Semuanya makan pagi dengan bersuka cita. Dan saya percaya juga Petrus makan tanpa selera saudara.
Karena ada satu perasaan yang dia harus bereskan di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-15, di sini dikatakan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Saudara, mungkin Tuhan mulai melihat Petrus sudah selesai makan dan dia panggil Petrus untuk berbicara berdua. Dia tinggalkan 6 teman yang lain, hanya berduaan. Sampai di satu tempat, hanya berduaan, Tuhan bertanya begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segalanya? Dan saudara, jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, lalu gak lama kali kemudian Tuhan tanya lagi kepada Simon Petrus. Dia katakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu kalau aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu tidak lama kemudian saudara, untuk kali ketiga, Tuhan tanya kembali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Tuhan tanya untuk kali yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu semuanya yang terjadi. Dan engkau tahu kalau aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Nah saudara, di tempat ini, Petrus dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, saya ingin bersaksi, saya juga punya pengalaman dengan ayat ini. Firman Tuhan ini sangat hidup, sangat dahsyat dan luar biasa, memulihkan hidup saya juga. Saudara, saya ingin cerita apa yang saya alami tahun 98, saudara. Waktu terjadi kerusuhan di Indonesia, termasuk kota kita Jakarta. Saudara, saya ingat waktu itu kami juga nggak bisa ke gereja. Gereja libur semuanya. Mungkin sama kejadian dengan hari-hari ini. Semua orang banyak bertanya, kenapa terjadi seperti ini Tuhan? Kalau hari ini kita tanya, kenapa Tuhan COVID-19 terjadi atas Indonesia? Kenapa gerejamu harus libur? Saudara, 98 waktu terjadi kerusuhan, singkat cerita saudara, rumah kami, saya tinggal bersama dengan orang tua saya, rumah kami kena jarah saudara. Bersih semuanya. Mau tahu yang hilang? Bumbu dapur, merica, hilang semuanya. Apalagi yang lebih mahal daripada itu. Wah saudara, waktu itu kami semua tergoncang, saya tergoncang saudara. Saya bingung, saya sudah berdoa, sudah lakukan banyak hal, tapi kenapa Tuhan masih kena? Saudara, maunya jujur dalam hati saya, maunya rumah saya kalau di tengah, rumah saya di tengah ini, yang kiri kanan kena jarah, yang di tengah enggak maunya gitu saudara. Tapi yang terjadi kenyataannya adalah yang tengah kena, yang kiri kanan malah enggak kena. Karena masih tanah kosong saudara waktu itu. Saudara, saya bingung saudara. Wah pasti ada perkataan-perkataan yang menguatkan, menghibur, tapi juga perkataan-perkataan yang berkata negatif juga ada saudara. Mungkin ada dosa kali kamu gitu loh. Mungkin ada kesalahan yang kamu harus bereskan. Wah banyak saudara yang kadang-kadang membuat kita jadi tambah down. Saya nggak lupa waktu itu saya berdoa, saya harus menginap di rumah teman saya di Kelapa Gading. Saya ikut berdoa di sana. Tapi saya bilang, jangan suruh saya doa. Saya bilang, saya nggak bisa doa, tapi saya mau ikut doa. Saya bilang gitu. Waktu teman-teman saya sedang berdoa, saya doa sendiri. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kasih tahu dosa saya Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Kenapa ini terjadi Tuhan? Dalam hidup saya, kenapa terjadi di rumah saya Tuhan? Terjadi penjarahan. Saudara, saya tunggu Tuhan, saya coba diam. Saudara, tiba-tiba saya dengar di hati saya ada suara berkata begini, Benny, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segalanya? Saudara, saya nggak pikir panjang, langsung jawab, saya bilang, ya iyalah Tuhan, saya mengasihi engkau. Lalu Tuhan bilang gini, gembalakanlah domba-dombaku. Waktu saya dengar ayat ini, lalu saya ingat
Ini rasanya Yohanes 21. Seperti Tuhan ngomong kepada Petrus. Oleh sebab itu saya coba tunggu lagi. Apakah akan ada suara yang berikutnya yang bicara pada saya? Betul saudara. Tidak lama kemudian saya dengar lagi suara. Ben, apakah engkau mengasihi aku? Langsung saya jawab lagi. Ya iyalah Tuhan. Kalau saya mengasihi Tuhan. Lalu Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu saya coba lagi tunggu. Apakah ada suara yang ketiga? Sama seperti di Alkitab. Dan ternyata betul saudara. Muncul lagi suara yang ketiga. Ben, apakah engkau mengasihi aku? Maka saudara, seperti Alkitab tulis, sedihlah hati Petrus. Saya bukan mau ikut-ikutan sedih saudara. Tapi betul-betul sedih juga. Sedih hati saya karena Tuhan tanya untuk kali yang ketiga. Saya coba ingat, saya coba pikir. Satu peristiwa yang membuktikan saya cinta Tuhan. Tapi yang saya ingat hanyalah dosa-dosa yang saya buat. Kesalahan, pelanggaran, pemberontakan, ketidaktaatan. Hidup yang penuh dengan dosa. Itu yang muncul semuanya saudara. Saya sedih saudara di hadapan Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu masa lalu saya. Engkau tahu dosa-dosa yang saya buat. Tapi kalau Tuhan tanya hari ini apakah saya mengasihi Tuhan. Saya bilang, Tuhan engkau tahu kalau saya mengasihi Tuhan. Lalu Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dia berkata gini sama saya, kamu pikir Petrus tidak sayang padaku kan? Karena dia menyangkal aku. Tuhan katakan, Petrus sangat mengasihi aku. Bahkan waktu aku ditangkap, Petrus tetap ikut sampai di rumah Imam Kayafas. Lalu di situ tiba-tiba ada seorang hamba perempuan kecil bertanya, engkau pasti pengikutnya kan? Logatnya sama, pasti engkau muridnya. Petrus ketakutan. Kenapa? Karena Petrus melihat waktu aku dipukul, dianiaya, aku tidak berdaya apa-apa. Petrus berpikir dalam dirinya sendiri, kalau Tuhan tidak bisa tolong dirinya sendiri, bagaimana dia tolong saya? Oleh sebab itu Petrus harus menyelamatkan dirinya. Dia sangkal aku 3 kali, kata Tuhan. Lalu Tuhan bilang gini sama saya, bukankah keadaanmu sama seperti Petrus? Sebelum rumahmu kena jarah, engkau sudah berdoa, engkau sudah berseru kepadaku. Tapi seolah-olah aku tidak sanggup tolong kamu. Dan Tuhan bilang gini sama saya, aku mau pada akhir zaman ini, gerejaku, umatku, lagi ditolong atau tidak ditolong, lagi diberkati atau tidak diberkati, tetap mengasihi aku di atas segala-galanya. Saudara, hari itu saya dipulihkan oleh Tuhan. Saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, ke depan ini saya akan terus setia melayani Tuhan. Saya akan terus untuk taat kepadamu. Kenapa? Karena saya percaya Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, dan Allah yang luar biasa. Rancangannya sempurna untuk kita semua. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya tidak tahu keadaan saudara pada hari ini. Tapi biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, membangkitkan kita semua. Juga saya ingin berdoa khusus untuk anak-anak muda. Mari anak-anak muda, bangkit. Generasi Yeremia, engkau harus bangkit. Apapun keadaannya, biarlah kita mengasihi Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mari setiap bapak, ibu, dan juga anak-anak kecil, mari tetap bangkit. Mari kita cintai Yesus kita, tetap setia kepada Tuhan. Sampai selama-lamanya. Nah saudara, lalu Tuhan berkata kepada Petrus di ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana engkau kendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, orang lain akan mengikat engkau dan bawa ke tempat yang tidak engkau kendaki. Dan hal ini dikatakan untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara, setelah Petrus dipulihkan oleh Tuhan, dia bilang, Petrus waktu engkau masih muda, waktu engkau masih anak-anak, rohanimu, remaja rohanimu, engkau berjalan sesukamu. Tapi
Tapi waktu engkau mulai tua, mulai dewasa, mulai mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi, engkau akan mengulurkan tanganmu, engkau akan diikat dan berjalan ke tempat yang engkau tidak kehendaki. Artinya waktu kita menjadi dewasa secara rohani, tua secara rohani saudara, kita bukan lagi berjalan seperti apa yang kita mau, tapi kita akan berjalan seperti yang Tuhan mau. Yang setuju, katakan amin. Nah saudara kasih Tuhan, lalu Tuhan katakan yang terakhir, ikutlah aku. Saudara bagian kita hari-hari ini adalah, ayo kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Intim dengan Tuhan. Banyak mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya saudara, untuk setiap saudara dan saya yang sudah dipulihkan, mari kuatkan saudara-saudara kita yang lain. Supaya mereka tidak lemah, tapi mereka kembali bangkit. Nah saudara yang kasih Tuhan, terakhir saya ingin tutup. Ada satu kalimat yang sangat menghancurkan hati Petrus. Yang justru juga memulihkan hati Petrus. Yaitu waktu Tuhan Yesus bertanya begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lebih daripada segalanya. Saudara, ini pendapat saya. Seharusnya yang bertanya ini harusnya Petrus. Harusnya Petrus yang bilang gini, Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Petrus pasti pengen tahu, apakah Tuhan masih mengasihi dia setelah Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Setelah Petrus mengkhianati Tuhan. Tapi Petrus tidak punya keberanian untuk tanya itu. Dia takut Tuhan marah. Dia takut Tuhan berkata, kamu gak ngaca ya nanya-nanya kayak gitu. Tapi justru yang tanya adalah Tuhan Yesus. Saudara, bukankah ini ajaib? Saudara, salahkah kalau saya tafsirkan di balik pertanyaan Tuhan Yesus itu? Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Di balik pertanyaan itu sebenarnya Tuhan berkata atau Tuhan berharap untuk tetap dicintai oleh Petrus. Dia berkata, Petrus tetap cintai aku seperti dulu. Tetap cintai aku seperti sebelum engkau menyangkal aku. Saya percaya Petrus waktu diminta seperti itu, hancur hatinya, hancur hatinya. Nah saudara, hari ini pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada setiap saudara dan saya. Dia panggil nama kita masing-masing, seperti dia panggil nama Petrus. Dia manggil Simon anak Yohanes, dia panggil nama saya, Beni Gunawan. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada segalanya? Nah saudara, mari kita tundukkan kepala semua, kita akan berdoa. Tuhan, aku tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami selalu. Tuhan Yesus, lihat setiap anak-anak-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu saat ini Bapa. Jamah Tuhan, curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu ya Bapa. Pulihkan setiap hati kami. Sembuhkan sakit kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Yesus. Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus. Yesus. Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Berarti bagiku. Yesus,
Mari tetap pejamkan matamu saat ini. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mungkin saat ini kau sedang ketakutan. Sama seperti Petrus pernah takut waktu menghadapi goncangan. Sama seperti saya pernah takut waktu menghadapi goncangan. Tapi satu hal saya ingin beritahu pada setiap saudara. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan tidak pernah meninggalkan saya. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari saat ini saudara, taruh tanganmu di dadamu dan jawab apa yang Tuhan tanya saat ini. Dia tanya kepada saudara semua dan kepada saya. Seperti dia tanya kepada Petrus, dia katakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apapun yang sudah terjadi hari-hari ini, mari saudara, kita katakan pada Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan, kalau kami semua mengasihi Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu Tuhan kalau aku mengasihi Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan kalau aku selalu mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Tuhan Yesus, jamah setiap kami semua. Jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Biar kasih-Mu mengalir ya Tuhan, memenuhi kami semua. Tuhan, angkat segala ketakutan, angkat segala kekecewaan. Angkat Tuhan, segala kebimbangan ya Tuhan. Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Peluk setiap kami semua ya Tuhan. Peluk setiap kami semua ya Tuhan. Jamah Tuhan. Sembuhkan yang sakit saat ini Bapa. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan, apapun sakitnya Bapa. Sembuhkan ya Tuhan. Kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Bagi saudara yang sakit secara fisik, jadilah sembuh. Apapun sakitmu, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, jantung sembuh, paru-paru sembuh. Bebas daripada segala virus dalam nama Yesus. Virus Corona, COVID-19 kami tolak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Ginjal, usus, lambung, empedu, sehat, sembuh dalam nama Yesus. Sakit batuk, flu, sakit kepala, pusing, dalam nama Yesus hilang, sembuh. Sesak nafas, dalam nama Yesus hilang, sembuh dalam nama Yesus. Saraf kejepit, sembuh dalam nama Yesus. Tulang, perkapuran, hilang, sembuh dalam nama Yesus. Otak disembuhkan dalam nama Yesus. Mata, telinga, hidung, tenggorokan, dalam nama Yesus sembuh. Semuanya sehat sembuh. Diabetes dalam nama Yesus hilang sembuh. Kolesterol normal dalam nama Yesus. Asma dalam nama Yesus hilang sembuh dalam nama Yesus. Semua penyakit-penyakit yang lain sembuh dalam nama Yesus. Autoimun sembuh dalam nama Yesus. Tumor, kista, miom, kanker dalam nama Yesus hilang sembuh. Stroke sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya padamu Yesus, Kau tidak pernah berubah. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kami terus bangkit dan kami terus berdoa sampai mujizat kesembuhan terjadi atas umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pulihkan keluarga-keluarga ya Tuhan. Pulihkan setiap rumah tangga demi rumah tangga ya Tuhan. Pulihkan setiap hubungan suami istri Tuhan, orang tua dan anak Tuhan. Pulihkan semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk siap keuangan daripada umat-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan berkati Tuhan. Berikan ide, berikan hikmat Tuhan. Bagi mereka yang wira swasta, mereka yang bekerja Tuhan berkati Tuhan. Buka jalan untuk semuanya. Tuhan terima kasih.
Tutup bungkus keluarga demi keluarga dari Yesus. Biar sisi keluarga semuanya diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Mengalami mujizat-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan berikan yang terbaik untuk mereka. Berikan Tuhan ketenangan ya Tuhan. Damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berapa banyak pada hari ini saudara yang kasih Tuhan, engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau kembali lagi intim dengan Tuhan. Aku ingin dekat lagi dengan Tuhan. Aku gak mau lagi jauh daripada Tuhan. Aku mau hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Aku mau bertobat ya Tuhan. Mari kalau ada saat ini, engkau yang berkata Tuhan, jamah aku Tuhan. Aku ingin dekat, ingin intim dengan Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Dan masing-masing mulai berdoa. Mari mulai berdoa. Tuhan jamah. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Mari sembah Tuhan. Mari semuanya sembah Tuhan. Haleluya. Niara lama sikana yara lamu tu shandi. Hina nara lama yara lamu. Haleluya. Yara lama sena yara mutu shando. Niara lama si. Hikana rama yara lamu tu shandi. Hina nara maso. Yara lama sena. Yara lama sikana yara mutu shanda. Ikana ralama yara lamu. Haleluya. Yara lama sina yara mutu shando. Yara lama se. Ikara la yara lamu tu shandi. Inana ramaso. Neremo yaralamo, ikana rabashanda yaralamo to shande, inana ramaso. Kasih-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, terus menjamah setiap kami semua. Buka hatimu saudara yang kasih Tuhan, dan terus terima. Kasih Tuhan sedang mengalir. Kasih-Mu ya Tuhan. Sayangi kami semua terus ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia.
Tuhan kami berdoa untuk Indonesia. Damailah Indonesiaku dalam nama Yesus. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku dalam nama Yesus. Indonesia disembuhkan oleh Tuhan. Bebas daripada COVID-19 dalam nama Yesus. Tutup bungkus Indonesia dengan darah Yesus. Lindungi sertai semua Tuhan, penduduknya Tuhan. Lindungi sertai semua pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Tokoh-tokoh masyarakat Tuhan. Lindungi sertai Tuhan. Berikan kesembuhan, berikan mujizat, berikan jalan keluar ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami Tuhan. Wakil Presiden Tuhan, seluruh menteri yang ada, pejabat-pejabat semua Tuhan. Tuhan berkati, berikan hikmat-Mu Tuhan. Untuk memimpin bangsa ini, berikan jalan keluar Tuhan untuk setiap persoalan yang sedang dihadapi Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Indonesia terhindar daripada resesi ekonomi global dalam nama Yesus. Datanglah kerajaan-Mu di bumi Indonesia Tuhan seperti di sorga. Penuhi Indonesia dengan hadirat-Mu, dengan kemuliaan-Mu. Penuhi dengan mujizat, dengan kesembuhan, dengan pemulihan, dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Bangkitkan bangsa kami Indonesia Tuhan, lindungi sertai ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berikan Tuhan kami semua gereja-Mu Tuhan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ya Allah kami. Tuhan terima kasih. Tuhan bangkitkan generasi muda kami Tuhan. Generasi yang cinta Engkau di atas segala-galanya ya Tuhan. Generasi yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Tidak kompromi dengan dunia, tidak kompromi dengan dosa. Dalam nama Yesus Engkau pakai generasi muda kami. Dengan kuasa, tanda-tanda heran dan mujizat. Dalam pencurahan Roh Kudus besar-besaran di Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan. Untuk Paniko bersama keluarga, 4 wakil gembala sidang kami Tuhan. Seluruh para pemimpin yang ada, seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tuhan juga gereja-gereja yang lain, Tuhan tutup bungkus darah Yesus, berkati dengan berlimpah-limpah. Berikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu Tuhan saat ini. Mari angkat dua tangan-Mu saat ini. Biar kiranya berkat daripada Allah Bapa di surga, dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persuaman dengan Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Haleluya.